Oke guys, welcome to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, cryptocurrency market turun sedikit, hanya sedikit, 0,1% ya. Dan tentunya market cap-nya pun masih sangat besar ya sekarang ya, berarti 2,27 triliun US dollars ya, really big. Dan kalau kita lihat uniknya, Bitcoin 24 jam terakhir merah, minus 2,15%. Kalau kita lihat, loh kok altcoins hijau semua? Loh kok hijau semua? Nah ini dia bukti dari teori Bitcoin dominance. Saat Bitcoin dominance turun, Bitcoin akan cenderung performanya lebih buruk dibandingkan dengan altcoins. Apa itu altcoins? Altcoins adalah cryptocurrency di luar dari Bitcoin, gitu ya. Kita bisa lihat yang di luar dari Bitcoin sekarang rata-rata hijau ya. Hijaunya beda-beda, ada yang lebih tinggi, ada yang lebih kecil, gitu ya. Nah, sekarang kita akan masuk ke beritanya nih ya. Yang pertama adalah Bitcoin sekarang masuknya ke daerah greed ya. Dan kemarin masuk ke extreme greed. Ini juga mungkin jadi salah satu alasan kenapa Bitcoin sekarang cukup ada yang banyak yang TP lah. Ada yang TP dan duitnya mulai masuk ke altcoins. Dan selain dari itu juga, Bitcoin ETF akan kemungkinan di-approve pada akhir bulan. Dan apa potensinya terhadap ya, cryptocurrency markets? Pertama adalah kita bahas dulu mengenai apa itu ETF. Nah, jadi ETF ini adalah satu apa ya disebutnya ini kalau kita baca secara harafiahnya itu adalah artinya exchange traded fund. Nah, apa contoh ETF lain? Contoh ETF adalah seperti misalnya S&P 500, Dow Jones. Mungkin kalau Indonesia ISHG masuknya ke ETF lah ya. Dimana itu adalah satu fund yang dijalankan oleh satu lembaga gitu ya. Dan dia tujuannya adalah sebagai kustodial gitu. Dia menjaga kustodial dari satu aset tertentu. Nah, kalau S&P 500 ya dia menjaga kustodial indeks dari 500 saham-saham terbesar di Amerika. Ini simplified-nya karena kalau kita jelasin super detailnya ujung-ujungnya satu video tentang ETF gitu ya. Nah, sekarang akan ada atau bukan akan ada, sudah berkali-kali diajukan Bitcoin ETF, bahkan setahu gue dari 2014, tapi terus ditolak oleh SEC. Nah, beritanya di Oktober ini, di akhir Oktober, akhirnya akan ada ETF Bitcoin pertama yang akan dikasih green light oleh SEC gitu. Atau diperbolehkan oleh SEC. Tapi gini ya, ini ETF-nya bukan physically backed ya. Jadi bukan ETF yang langsung memegang Bitcoin. Sayangnya nggak kayak gitu. Itu kondisi terbaik. Kalau bisa seperti itu, harga Bitcoin bisa lebih edan lagi. Tapi yang kemungkinan akan dikasih green light atau akan diizinin oleh SEC adalah futures ETF. Ya sebenarnya not bad. Kata gue tetap akan membuat harga lebih naik. Tapi kalau futures bedanya si ETF ini tidak memegang physical Bitcoin gitu atau dia tidak beli Bitcoin langsung gitu. Dia tidak memegang Bitcoin langsung, tapi dia memegang kontrak futures. Nah, buat yang kalian tahu kontrak futures itu kan ada tanggalnya gitu dan ada perhitungan, ya banyak perhitungannya. Jadi otomatis saat ada ETF Bitcoin ini nggak akan sebagus kalau ETF yang physically backed. Gitu. Tapi not bad. Apabila ini sudah di-approve, kemungkinan besar Bitcoin akan parabolic move gitu atau naik ke atas dengan sangat cepat gitu ya. Jadi itu kurang lebih untuk Bitcoin ETF. Kita tinggal tunggu apakah di akhir Oktober akan di-approve atau enggak ya. Katanya 75% kemungkinannya bisa di-approve di Oktober. Tinggal kita tunggu. Oke, dan ada satu perusahaan kredit mobil bernama Auto1 FT di Eropa mulai memakai Ethereum blockchain untuk mencatat transaksi mereka semua. Wah, ini adopsi yang keren ya. Ini mungkin adalah salah satu perusahaan pertama yang mengadopsi blockchain ini untuk car financing ya. Kalau kita lihat di sini, dia mulai akan mengganti sistem manual mereka semua dengan smart contracts di Ethereum. Ya, dan it's really cool menurut gue ya. Kalau kita lihat di sini, alasannya kenapa dia ingin menggunakan smart contracts. Karena menurut dia, smart contracts itu tamper proof, nggak bisa diotak-atik oleh orang, nggak bisa diubah dengan sembarangan, dan juga transparan. Dan yang lebih pentingnya ini di-verify dengan community, bukan di-verify oleh satu central figure yang bisa saja corrupted. Dan menurut mereka ini membuat Ethereum ini menjadi berharga, si ledgernya jadi berharga karena datanya yang dijamin sesuai. Nah ini adalah salah satu
adopsi. Mungkin orang berpikir, cuma satu perusahaan, so what? Yes, tapi ya kita bisa bilang, ya El Salvador juga cuma satu negara. Nanti tapi orang lama-lama akan berpikir, oh kita benar-benar bisa adopsi ya. Cryptocurrency ini bisa untuk bisnis kita, bisa untuk store of value kita, dan untuk bisa transaksi dan lain-lain. Jadi ini adalah bisa dibilang salah satu domino yang sedang dijatuhkan dan akan terus buat ada efek ke industri-industri lain. And it's really good. Oke, ini adalah berita yang gue dapat dari grup Telegram Crypto Indonesia. Shout out untuk Big Boss ya, thank you for the news. Dan ini juga buat kalian yang tertarik untuk join Telegram kita, ayo masuk. Karena di grup Telegram kita membahas segala sesuatu berhubungan cryptocurrency dan enaknya kita santai ya, bentuknya diskusi santai. Jadi kita benar-benar dari yang newbie banget sampai yang expert bisa masuk ke dalam dan kita bisa saling ngobrol ya. Nah, kita lihat sekarang apa sih yang terjadi? Ini sudah gue bahas sebenarnya beberapa, kayaknya seminggu lalu ada deh, di mana Janet Yellen, Menteri Keuangan Amerika Serikat bilang, Amerika akan default atau gagal bayar hutang apabila debt ceiling ini akan diputuskan di Oktober. Jadinya ternyata sekarang akan digeser ke Desember gitu ya. Jadi buat kita para crypto enthusiast it's good. Kenapa? Karena kalau seperti itu mereka akan government spending akan terus meningkat. Kalau government spending terus meningkat, berarti apa? Inflasi semakin tinggi. Nah, cryptocurrency bensinnya apa? Bensinnya adalah inflasi, ya. Nah, kita lihat sekarang, jadi Senat Demokrat dan Republikan sudah mencapai ke satu agreement atau satu persetujuan, di mana mereka ini akan menggeser debt ceiling-nya ke Desember, ya. Nah, kalau kita lihat di sini dia ngomong akan ada jadi economic collapse gitu ya, akan ada krisis ekonomi lah kasarnya gitu ya, apabila salah satu negara terkaya di dunia tidak bisa membayar hutang mereka. Ini Sanders, seperti ini Bernie Sanders ya, dan dibilang mereka atau kita akan si Sanders bilang kita akan membayar hutang kita dan kita punya 2 bulan untuk memikirkan gimana cara bayar hutangnya ya. Ya ini dia lah makanya ya, ngeprintnya nggak kira-kira, jadinya pusing bayarnya ya. Kalau kita lihat ini akan di Desember, jadi ya buat kita para crypto enthusiast ada nafas 2 bulan. Dan itu pun mungkin aja jangan-jangan Desember nanti tetap nggak bisa juga, mundur lagi, mundur lagi, mundur lagi. Ini bukan suatu hal yang baru kalau negara mundur-mundur terus untuk bayar hutang ya. Oke, jangan lupa juga bahwa akan ada Beta Finance Launchpad di Binance ya, otomatis di mana dia akan launch di hari ini nih, tinggal beberapa jam lagi. Jadi buat kalian yang tertarik, jangan lupa untuk stake your Binance di dalam ya. Tuh nanti kalau buat yang tertarik juga mengenai caranya gimana, boleh komen di bawah. Apabila cukup banyak ya, boleh nanti gua akan buat ya. Oke, kita akan masuk ke technical analysisnya, di mana kita bisa lihat Bitcoin berhasil menghold 53.000 ya, dia tidak close di bawah 53.000. And that's a good thing. Berarti kita bisa asumsi bahwa 53.000 ini yang tadinya resisten di sini sebelumnya, karena tembus, dia turun lagi dan tidak close di bawahnya, berarti ini act as support untuk Bitcoin ya. Seperti yang gue bahas di CWT sebelumnya. Jadi 53.000 ini sebenarnya cukup penting untuk kita hold, karena kita ini mengkonfirmasi bahwa ini adalah higher high gitu ya di sini. Jadi kan kalau kita di sini secara teknikalnya di sini previous high nih, terus dia turun. Akhirnya kita menembus dari si high yang di sini atau local top sebelumnya. Jadi 53.000 ini kalau kondisi terbaik adalah dia bisa hold terus. Tapi menurut gua untuk kalau nembus sekarang dalam waktu dekat apalagi hari ini gitu ya, langsung nembus sampai 63.000 nggak make sense. Kayaknya butuh beberapa hari dulu. Karena kita lihat 4 hari terakhir, dalam 5 hari terakhir lah gitu ya. Ini 4 candle semuanya hijau. Jadi menurut gua ada butuh konsolidasi. Harus turun nggak? Nggak harus. Bisa aja dia konsolidasi dari sini. Nah, bisa saja dia lanjut naik apabila dijemput dengan MA20 di sini. Dia sudah semakin dekat nih ya. Jadi, apabila kalian ingin beli Bitcoin gitu ya, bisa saja beli di pantulan MA20. Apalagi kalau dia terpantul sama-sama dengan 53.000 juga. Itu bisa menjadi satu entry point yang not bad ya untuk Bitcoin. Dan untuk Cardano, dia berhasil breakout dari symmetrical triangle. Tapi kebanyakan orang berpikir, saat sudah breakout gini pasti akan lanjut naik. Enggak. Biasanya saat dia breakout seperti ini akan ada retest dulu. Kalau kita lihat di 4 hourly chart-nya itu terlihat lumayan jelas ya. Dia naik dulu dan dia nggak langsung boom naik ke atas. Nggak seperti itu.
Jadi kemungkinan besar dia akan retest ke support selanjutnya. Support terdekat apa? Itu di sini kita bisa lihat ada MA20 sudah semakin dekat. Jadi kita bisa saja tambah posisi apabila MA20 sini sudah menjadi support dari price action sekarang ya. Jadi kalau terjadi pantulan seperti ini deh. Kedepannya nanti MA-nya akan ke sini. Lalu harganya akan terpantul ke sini nih. Set. Bam, baru naik ya. Ini kita ubah warnanya biar nggak pusing. Price action-nya yang merah. Dia turun, mantul dengan MA20. Gitu. Jadi itu kurang lebih untuk Cardano apabila kalian ingin nambah posisi kalian. Tunggu di pantulan MA20. Dan QT, kita bisa lihat QT mantulnya pas, enak banget. Kalau buat technical trader sini, wah ngelihatnya, aduh, asik. Kenapa? Karena kita lihat ya, dia ada pantulan MA20 dibantu dengan previous top mereka atau local top mereka sebelumnya ya. Jadi ya ini, aduh, kalau dilihat secara teknikal nih asik banget ya. Dia dari tes dulu sedikit ke sini, ini berhasil menjadi support dan dia naik. Apalagi naiknya juga dia engulfing ya. Wah, really good. Nah, buat kita yang ingin tambah posisi sebenarnya seperti yang gue bilang kemarin, harusnya bisa tambah di area sini ya, karena ya pantulan dari si support previous top atau previous all time high mereka. Nah, kalau buat sekarang, boleh saja tambah apabila mantul di 20, tapi keep in mind bahwa 50-nya di sini menjadi resisten. Jadi kalau beli di sini bisa saja dipukul oleh EMA 50 ya. Jadi masuknya mungkin ke apa ya? Kalau masuk sekarang ya dibilang super agresif sih enggak. Soalnya kenapa? Di daily-nya dia sudah berhasil close engulfing seperti ini. Tapi enggak berarti ada kemungkinan dia juga bisa nge-wick ke bawah gitu ya. Jadi boleh saja kalian tambah posisi kalau dia mantul di EMA20. Masuknya ke ya mid lah. Nggak terlalu agresif, nggak terlalu konservatif. Oke, dan untuk FTM, dia menemukan new all time high. Tembus $2 ya. Baru gua bahas langsung all time high. Tapi nggak ada hubungannya, itu pas aja kebetulan. Gua bahas ketemu all time high ya. Jadi gua bukan ahli nujum ya. Nah, kita bisa lihat bahwa sebenarnya kalau gua pribadi Phantom ini sudah ambil posisi dari sejak basically $1 lebih beberapa sen lah gitu ya. Jadi ya kalau dihitung kasar udah nyaris ya 100% lah kasarnya ya. Nah, sekarang pertanyaannya mungkin orang, wah bang kan lu suka FTM nih, beli nggak sekarang, beli nggak sekarang? Nope, jangan beli sekarang. Kenapa? Overextended. Kita lihat ini berapa persen. Ini 50%-an ke harga running. Berarti dia masih butuh koreksi. Koreksi gimana? Nggak harus dia hajar turun sampai hancur ke bawah, nggak. Bisa saja dia konsolidasi di sini. Konsolidasi dari sini lama, MA20-nya pelan-pelan naik. Pelan-pelan naik, dijemput dan naik lagi gitu. Mungkin dia turun juga ke sini, dia ikut turun sedikit, dia naik, mantul. Gitu. Jadi itu yang dibutuhkan gitu. Itu yang dibutuhkan supaya harga itu sehat gitu ya. Kebayang, gue 50%, Phantom gue suka, gue bilang jangan beli dulu. Jadi kalau buat kalian yang berpikir gue benci Shiba gitu ya, bilang, wah lu aja gak suka Shiba, makanya lu bilang bakal turun. Enggak, gue cuma ngelihat secara teknikalnya gitu loh. Ya gue secara teknikalnya lu lihat di daily, dia sama MA20 jauh banget. Berapa persen? Sekarang 111. Kemarin waktu lagi tinggi-tingginya orang bilang akan lanjut sampai 100 rupiah dan lain-lain. Itu berapa? Ratusan persen itu nyaris 200 inget gua. Nah sekarang 113. Nah gini, gua FTM 50% ini bilang jangan dulu. Shiba Inu 100 ya iyalah. Dia butuh koreksi gitu loh. Dia butuh koreksi. Dan ya faktanya ya lo lihat sendiri di 4 hourly chart ya. Boom. Apakah masuk ke blow off top? Menurut gua lumayan ya di 4 hourly chart. Walaupun sekarang nah kita lihat nih dia apakah 20-nya akan cukup kuat atau enggak. Karena kalau di sini sudah nembus ya. Kita lihat jam 3. Nah ini yang makanya gue bilang lu harus bisa baca chart. Kalau lu nggak bisa baca chart, lu cuma ngelihat harga, ya lu akan bilang aja, enggak, pokoknya akan naik sampai 100, 1000%, 2000%. Gini guys, cryptocurrency itu benar, ada yang naik ratusan ribu persen. Tapi, untuk dia bisa terus naik ke atas, itu nggak dalam 1, 2, 3 hari gitu. Mereka dalam waktu yang lama, pelan-pelan naiknya gitu. Dia ada koreksi, ada koreksi, ada koreksi. Bitcoin pun blow off top kok. Gitu. Makanya, itu dia, jangan sampai lu masuk market tapi kagak ngerti sama sekali technical analysis gitu. Itu kayak bunuh diri gitu lah. Nah, selanjutnya Solana. Mumpung bahas Solana, kemarin ada yang komen. Wah, kalau gitu jelasin dong bang, kenapa Solana nggak ada koreksi? Well, gila lu, ini koreksi coy. Koreksi berapa persen? Dia koreksi sampai 45%, MA20 ketembus coy. Ya, ini gue bilang, gitu. Solana aja kemarin tuh naik nggak secepat Shiba kan. Tapi gue bilang, hati-hati, ini bisa potensi blow off top. Dan ternyata ya,
masuklah lumayan ke blow off top, tapi nggak terlalu parah gitu ya. Karena kalau blow off top paling hancur tuh ya naik turun balik lagi ke posisi awal. Nah, di sini ya nggak separah itu gitu ya. Dan ini koreksi jelas, 45% ini koreksi namanya ya. Ini yang dibutuhkan gitu kadang-kadang untuk dia bisa lanjut lagi naik. Dan terbukti kan, akhirnya dia turun dan bisa lanjut naik lagi. Gitu ya. Oke, sekarang kita lihat. Dia di daily-nya sekarang sedang ketahan di daerah sini nih. Jadi sepertinya ini masih menjadi resisten. Yang di atas ini nih. Si apa namanya previous high mereka. Tapi yang di bawah sini, yang lower high dia sudah menjadi support di sini. Karena confluence dengan EMA 20. Jadi ada kemungkinan Solana ada kemungkinan ya, nggak pasti juga, tapi ada kemungkinan dia bisa seperti ini gitu. Dia ada ketemu satu resistance yang bolak-balik, 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 bolak-balik. Nah, kalau bolak-baliknya udah berapa kali, nah itu bisa aja kalian buat short term trade gitu ya. Jadi buy di sini, TP di sini. Kalau lo mau berani nge-short ya short di sini, apa terus TP di sini. Gitu ya. Tapi ini belum ada konfirmasi yang cukup. Jadi jangan dulu ya. Nah, kalau buat kalian yang ingin long term, sebenarnya ya kemarin sih ya kalau dibilang kalau mau ambil posisi, walaupun sekarang bisa lagi sih. Kalau mau lu ambil posisi untuk long term, bisa saja di sini saat dia nembus MA 200 lagi. Tapi keep in mind ya, ini untuk long term. Kenapa? Karena masih ada kemungkinan MA 20 dan 50 mukulin balik lagi. Gitu ya. Jadi ini kurang lebih untuk Solana ya. Kalau tembus 200 bisa tambah posisi, tapi catatannya untuk long term. Oke, dan untuk Ethereum, kita bisa lihat bahwa kemarin dia ada peningkatan 0,35%. Sebenarnya kalau secara gains nggak terlalu gede, tapi kalau kita lihat lumayan, Ethereum bisa bertahan ya. Dia bertahan dari selling pressure-nya dia bisa bertahan untuk stay di daerah situ. And that's good. Nah, kalau buat kita akumulasi sebenarnya bisa saja apabila dia sudah koreksi di 4 hourly chart ya. 4 hourly chart kalau lu sangat agresif gitu ya. Kalau agresif boleh aja dia mantul di 20 lu beli. Tapi menurut gua kalau 20 ini masuknya ya baik lagi agresif karena masih cukup dekat. Ada kemungkinan dia bisa tembus dari EMA 20 dan mantul di EMA 50 di sini. Tapi kayaknya 50-nya nggak akan di sini sih. Dia akan dalam berapa jam ke depan akan mungkin ya main di daerah sini lah, di tengah-tengah sini. Jadi itu masuk yang lebih ke konservatif lah. Walaupun nggak ekstrim konservatif, tapi ya oke lah, lumayan konservatif. Jadi buat lo yang ingin nambah Ethereum, boleh di 20 kalau lo agresif, pantulan 20. Atau kalau lo lebih konservatif, tunggu sampai dia terpantul di 50 yang terus berjalan ke kanan ya. Itu kurang lebih untuk Ethereum. Oke guys, sekian dari segmen Daily Charting with Toshi. Apabila segmen ini bermanfaat, boleh share dengan teman-teman dan jangan lupa untuk like, subscribe, klik the bell icon, dan see you on the next videos.